Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Laude Ilman. Kali ini saya akan membahas tentang kenaikan pangkat Bintara. Ya, sebelumnya saya sudah membahas tentang kepangkatan pada kelulusan untuk tingkat Akpol, SIPS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, kemudian Bintara dan Bakomsusnya, serta Tamtama. Dalam video sebelumnya saya pernah membahasnya dengan gaji pokok yang akan didapatkan ketika mereka selesai melaksanakan pendidikan atau ketika mereka atau personil atau anggota selesai melaksanakan pendidikan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kenaikan pangkat daripada personil, khususnya pada Bintara. Jadi yang perlu kita ketahui itu dari kepangkatannya atau dari segi kepangkatan. Yang pertama, khusus Bintara itu ada Bribda atau Brigadir Polisi 2. Kemudian ada Bribtu, yaitu Brigadir Polisi 1, kemudian ada Brigpol atau Brigadir Polisi atau Brigadir. Kemudian ada Bribka, Brigadir Polisi Kepala. Kemudian ada Aibda atau Ajun Inspektur Polisi 2. Kemudian ada Aibtu, Ajun Inspektur Polisi 1. Jadi itu susunan kepangkatannya untuk Bintara dari Aibda sampai ke Aibtu. Jadi saya akan langsung pada pembahasannya tentang kepangkatan atau proses untuk bisa melanjutkan ke jenjang kepangkatan berikutnya, atau berapa lamakah personil atau anggota untuk bisa melaksanakan pengajuan kenaikan kepangkatan. Jadi untuk Bintara itu pada Brigadir Polisi 2 itu untuk bisa naik ke Brigadir Polisi 1 atau Bribtu, dia membutuhkan jangka waktu 5 tahun. Kemudian untuk Bribtu ke Brigpol, dia membutuhkan jangka waktu juga 5 tahun. Kemudian untuk Brigpol ke Bribka, dia membutuhkan jangka waktu 6 tahun. Jadi ada selisih atau perbedaan antara kenaikan pangkat itu. Lalu untuk Bribka ke Aibda itu dia juga membutuhkan jangka waktu 6 tahun. Kemudian untuk Aibda ke Aibtu dia membutuhkan jangka waktu 5 tahun. Jadi ada perbedaan antara jangka waktu untuk pengajuan kenaikan pangkat. Yang 6 tahun itu dari Brigadir Polisi sampai dengan sampai dengan Brigadir Polisi Kepala. Jadi untuk Brigpol dia ke Bribka dia butuhkan waktu 6 tahun. Kemudian Bribka ke Aibda juga dia membutuhkan 6 tahun. Tapi di sini ada catatan bahwa personil atau anggota tersebut tidak dalam kasus atau dalam masa pemeriksaan atau memiliki kasus atau masalah seperti itu. Karena biasanya jika personil memiliki masalah pasti akan ada putusan daripada sidang kode etiknya atau sidang terkait kasus personil tersebut. Jadi untuk perbedaannya juga ada beberapa yang menguntungkan untuk personil jika ingin mengajukan kenaikan pangkat lebih cepat atau mendahului letting-lettingnya, atau lebih cepat 1 tahun atau setengah tahun. Biasanya dalam 1 tahun itu ada 2 periode. Jadi bisa 1 periode atau 2 periode. Dengan catatan bahwa anggota atau personil tersebut dia sudah memiliki ijazah sarjana. Itu dengan akreditasi minimal B. Kemudian khusus yang
satu periode atau setengah tahun itu dia memiliki ijazah Dikbang atau pendidikan pengembangan, tapi spesialisnya atau sesuai dengan satfungnya atau fungsi pada personil tersebut ketika dia melaksanakan atau mengikuti pendidikan pengembangan seperti itu. Jadi ada keuntungannya untuk sarjana. Jadi yang tadinya contohnya seperti Bribda ke Bribtu yang tadinya 5 tahun, ketika dia memiliki ijazah sarjana berarti dia bisa mengajukan 4 tahun. Jadinya dalam jangka waktu 4 tahun dia sudah bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat ke Bribtu. Kemudian untuk yang memiliki ijazah pendidikan pengembangan yang spesial atau Dikbang Spes itu biasanya dia satu periode. Jadi umpamanya dia kenaikan pangkatnya yang tadinya 5 tahun dia bisa menjadi 4 tahun setengah. Jadi seperti itu. Tapi ketika personil tersebut memiliki ijazah sarjana dan Dikbang Spes, maka dia memiliki kesempatan untuk mengajukan kenaikan pangkat 3 tahun setengah. Jadinya dia lebih awal 1 tahun setengah atau 3 periode seperti itu. Jadi yang tadinya Bribda ke Bribtu 5 tahun dia bisa menjadi 3 tahun setengah seperti itu. Jadi itu pembahasannya tentang cara atau berapa lamahkah personil tersebut bisa mengajukan kenaikan pangkatnya seperti itu. Jadi ada perbedaan juga tentang kenaikan pangkat pada Bribda, khususnya yang lulusan Bakomsus perawat sama Bakomsus bidan. Kalau pada tahun 2018 kalau nggak salah atau 2019, lulusan 2019, pengajuannya mereka diberikan masa dinas surut. Masa dinas surutnya 2 tahun. Jadi mereka hanya mengajukan ketika sudah 3 tahun mereka sudah bisa mengajukan kenaikan pangkatnya ke Bribtu. Seperti itu. Tapi itu lulusan D3 khusus yang Bakomsus perawat sama bidan. Nah untuk yang sekarang untuk tahun 2021 itu dia diberikan masa dinas surutnya 1 tahun. Hanya 1 tahun masa dinas surut untuk yang Bakomsus perawat sama bidan. Jadi umpamanya mereka melakukan atau melaksanakan seleksi pada tahun ini, ketika mereka selesai pendidikan pada tahun depan 2022 pengajuan kenaikan pangkatnya itu 2027 yang seharusnya 2027. Ketika ada masa dinas surutnya 1 tahun, maka mereka bisa mengajukan kenaikan pangkat pada tahun 2026 seperti itu. Jadi itulah pembahasan tentang seberapa lamahkah personil atau anggota pada Bintara bisa mengajukan kenaikan kepangkatannya. Jika ada yang perlu dipertanyakan bisa langsung pada kolom komentar agar bisa saya membahasnya lebih jelas dan saya juga mempelajarinya.